Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenalin dulu ya, nama saya Naili Nurbayati dari mahasiswi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5. Maksud saya kesini untuk memberikan penyuluhan karena ini juga salah satu tugas dari mata kuliah gitu ya. Dan saya akan memberikan penyuluhan mengenai gerakan 5M. Sebelumnya seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa dunia ini sedang dikecam oleh pandemi wabah COVID-19. Apalagi di Indonesia ya, sampai sekarang belum berakhir gitu ya. Dan udah banyak gerakan-gerakan gitu kayak program PSBB, terus 3M, 5M gitu kan ya. Nah ini kenapa 5M, kenapa nggak 3M gitu ya. Dari 3M ditambah 2M lagi gitu. Nanti saya jelaskan di bawahnya. Jadi ya mulai aja ya. Ya, silakan. Ada yang tahu program 5M itu apa aja? Menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan air, Ya, Menjaga imunitas tubuh, ya, menjaga kesehatan. mental, ya. Baca. Dijelasin sama saya satu-satu ya. Yang pertama ada memakai masker. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan masker gitu ya? Karena kan setelah memasuki era new normal sekarang, kita udah diwajibkan kan ya oleh pemerintah untuk memakai masker. Baik itu kan ada macam-macam maskernya ya di sini. Ada yang masker bedah seperti yang saya pakai, yang kali ya. Terus ada masker kain yang seperti ini. Masker kainnya itu yang berlapis ya. Ya, jadi bisa dimasukin tisu jadi diganti gitu. Ada yang ini masker scuba. Nah, masker scuba ini yang tidak dianjurkan ya sekarang karena hanya satu layer gitu. Jadi tidak menyaring lah ya, soalnya cuma satu layer gini. Nah, terus apa sih presentase untuk penularan, kalau mencegah penularan dari kita memakai masker. Kalau masker kain ini presentasenya ada 45% untuk kita mencegah dari penularan. Kalau masker bedah ini lebih tinggi 70%, tapi ada banyak kelemahannya kayak misalnya cuma satu kali pakai. Terus kan kayak menambah limbah juga ya, limbah ke lingkungan gitu. Itu kan sekali pakai itu berapa jam maksimal? 4 ya 4 jam. 3 jam. Terus gimana sih cara memakai masker yang baik dan benar gitu ya? Yang pertama kita wajib untuk memakai masker, sudah saya tadi jelaskan. Yang kedua, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memakai masker di air yang mengalir selama 20 detik, atau kalau misalnya tidak ada air yang mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang berbentuk gel atau yang spray ini. Nah, si hand sanitizer-nya itu yang minimal kandungannya 60% alkoholnya. Terus pasang masker itu menutupi hidung dan mulut gitu ya. Jadi harus semuanya tertutupi. Kemudian pastikan tidak ada sela antara ini. Ya jadi ini tuh harus begini gitu ya. Pokoknya tidak ada sela-sela gitu ya. Kemudian hindari menyentuh masker. Jadi kalau misalnya udah dipakai nih ya, udah jangan dipegang-pegang gitu. Kecuali kalau misalnya mau megang itu harus kita cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Kalau menyentuh luarnya gimana? Iya nggak boleh sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak boleh. Gitu. Apa ya? Terus ganti masker yang basah atau lembab. Misalnya kita kehujanan nih di luar gitu kan ya, lembab tuh kan ya ini tuh, itu harus segera diganti gitu. Jangan sampai lembab gitu. Kemudian tadi masker medisannya boleh digunakan satu kali pakai. Terus saat membuka masker itu lepaskan dari tali ininya. Jadi bukan dari sini diangkat gitu, tapi dari sininya
diangkat gitu, terus dimasukin ke kantong plastik gitu ya, terus buang aja. Habis itu kita mencuci tangan lagi atau pakai hand sanitizer. Nah, kemudian yang 5M yang kedua itu ada mencuci tangan. Persentase mencegah penularan dari mencuci tangan itu sampai menurut WHO sampai 35%. Lumayan gitu ya. Terus cara mencuci tangan yang baik dan benar itu ada 5 langkah, ada yang 7 langkah, sebenarnya itu sama-sama gitu ya, cuman yang 5 langkah itu diringkas kembali gitu. Yang pertama kan ini air mengalir ya misalnya, terus kita udah pakai sabun di sini. Nah gini, terus punggungnya, kalau punggungnya, terus sela-selanya, terus ke sela-sela kuku, giniin, terus gini. Boleh praktekin bareng-bareng? Pakai sabun gosok-gosok. Ya ada lagunya ya. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Kamu dulu. Mau praktek dulu ya. Nah kita praktekin bareng-bareng. Ibarat gitu di sini ada air mengalir gitu ya, dan kita udah pakai sabun di tangannya. Terus yuk mulai. 1, 2, 3. Gosok-gosok punggungnya, Ibu-ibu nonton apa dulu ya? terus sela-selanya, terus ininya kukunya, ini, terus ini. Ya itu jadi sekalian pas ngebasuh lagi gitu kalau yang 5 langkah. Nah usahakan ini dibiasakan gitu ya. Jadi untuk meminimalisir terjadinya penularan. Kemudian yang ketiga ada menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Nah kenapa sih kita harus menjaga jarak gitu ya? Karena ketika kita berdekatan gitu ya, terus kita ngobrol atau tertawa gitu kan tidak ada yang tahu gitu ya yang keluar itu tuh apa gitu. Maksudnya dropletnya itu takut kena gitu kan kalau dekat. Jadi ya terkecret gitu ya. Nah jadi usahakan minimal 1 meter gitu jaraknya. Terus apa aja sih poin-poinnya? Yang pertama, jika tidak terlalu penting untuk keluar rumah, kita usahakan ada di rumah gitu. Semua kegiatan itu bisa kan sekarang teknologi itu semakin canggih gitu ya, jadi lewat virtual kayak kegiatan belajar mengajar, kayak seminar, kayak gitu kan bisa lewat Zoom gitu ya. Nah kemudian jaga jarak itu harus lebih ekstra untuk orang yang beresiko. Nah siapa aja sih orang yang beresiko itu? Orang yang beresiko itu orang yang umurnya 60 tahun lebih, kemudian orang yang mempunyai penyakit penyerta seperti jantung, paru-paru, asma, ibu hamil kayak gitu. Kalau insomnia Itu mah kurang tidak bisa. jangan dijauhin nggak bisa. Penyakit sehari-hari. Mungkin itu dari stres kali ya. Sampai sepangi. Kemudian yang keempat ada menjaga imun. Nah, kenapa sih menjaga imun itu penting? Karena ketika saat wabah seperti ini gitu ya, kalau imun kita itu tidak sehat, tidak bagus, maka kekebalan tubuh kita juga bakal mudah untuk terpapar gitu oleh penyakit, bukan penyakit COVID aja gitu ya, tapi penyakit yang lainnya juga bakal cepat terpapar gitu. Nah, apa aja sih caranya untuk menjaga imun agar tetap sehat gitu? Yang pertama kayak makan makanan yang bergizi, minum air putih gitu, terus minum vitamin, istirahat yang cukup, terus berjemur gitu ya. Jangan sampai ketika kita di rumah aja itu udah ada di rumah di kamar gitu ya, mager gitu, rebahan gitu. Nah jangan sampai kayak gitu aja gitu. Kita itu tetap harus bisa menjaga imun gitu agar tetap sehat. Terus berolahraga gitu, lari-lari kayak di rumah, di depan rumah gitu kan. Iya. Tapi kan fisik kita jadi sehat kayak gitu. Jadi berkeringat gitu keluar keringat. Hari menjadi ada yang ngelut panganan. Kemudian ada menjaga mental. Kenapa sih menjaga mental itu penting juga? Karena ketika kita tidak menjaga mental kita, tidak
mengontrol mental kita gitu ya. Kayak misalnya kan kalau lagi pandemi biasanya suka stres ya, kayak jenuh gitu di rumah kan, jadi mental kita juga down gitu. Nah itu tuh nggak boleh sampai terjadi. Kita tuh harus mengusahakan biar mental kita itu sehat gitu, biar sehat gitu. Karena kalau misalnya kita udah stres, kita bakal mudah gitu, ke fisiknya juga bakal ngaruh. Kalau misalnya kita udah stres, kita tuh bisa jadi makan terus nanti sakit gitu kan, bisa. Jadi mental dan fisik itu sangat berkaitan gitu. Nah jadi gimana caranya buat menjaga mental agar tetap sehat? Yang pertama selalu bersyukur agar kita bahagia gitu. Terus jadi apa yang dikasih sama Allah itu pasti ada baiknya gitu mikirnya. Nah kemudian habis itu tuh berpikir kritis. Maksudnya kritis itu kayak misalnya informasi-informasi yang didapat jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kayak misalnya kan kalau di berita banyak banget ya kayak korban meninggal gitu-gitu. Nah itu kan bisa mempengaruhi ini ya. Bisa kita matikan aja gitu televisinya, kita mencari atau melakukan hobi yang kita udah lama nggak lakuin gitu. Terus misalnya kita bosen gitu ya sama pembelajaran gitu ya di perkuliahan atau di sekolah gitu, kita misalnya bukan ngerenov ya, kayak gimana caranya biar kita nggak bosan, kayak misalnya diubah kayak suasana kamarnya gitu, atau misalnya kita yang suka ngedenger musik gitu kan. Ngomongin mata. Itu nggak membuat stres gitu. Enggak. Malah kesel. Nah udah seperti itu. Jadi 5M, dari 3M itu yang 2M-nya itu menjaga imun dan menjaga mental. Jadi 5M itu apa aja? Tadi yang pertama memakai masker, yang kedua jangan menjaga jarak, terus Jaga imun dan aman, mental. Iya. Imun aman. imun mental. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, nggak banyak gitu. yang banyak Karena kan ini udah sering lah ya, udah sering dengar. Pasti juga udah sering dengar karena wabah ini juga udah hampir 1 tahun gitu. Udah seperti itu. Mohon maaf gitu ya kalau banyak kekurangan. Saya juga masih dalam tahap belajar gitu ya. maafin juga ya kita mempunyai Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah bersedia gitu mendengarkan saya gitu ya, hadir di sini gitu. Terus kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berakhir gitu. Terus amin. Terus kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Jadi tanpa ada ini itu gitu lah ya, udah capek gitu ya sama wabah ini gitu. Pokoknya sekian dari saya. jangan dulu Sekian dari saya. doa dulu kan mau cepat berakhir semua. Iya kan tadi berdoa dalam kata-kata bahasa Indonesia juga itu berdoa. Iya benar. Pakai bahasa Arab ya. Jangan didengar. Makasih banyak pokoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.